Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifin dengan NIM 23030110219 dari kelas I Teknik Informatika. Nah, di sini izinkan saya untuk membahas dan mempresentasikan hasil proyek saya mengenai sistem informasi UKM KSPM. Jadi saya sudah membuat aplikasi berbasis web untuk organisasi UKM KSPM yang disusun oleh saya sendiri, Muhammad Arifin, dengan NIM 23030110219. Nah, untuk latar belakang tersendiri, UKM KSPM membutuhkan media informasi yang mudah diakses dan terpusat. Informasi kegiatan dan edukasi pasar modal masih terbatas ketika dilakukan manual. Nah, solusinya website menjadi solusi untuk yang pertama media publikasi, yang kedua media informasi, dan yang ketiga media dokumentasi kegiatan. Nah, adapun tujuan pembuatan sistemnya yaitu yang pertama menyediakan informasi UKM KSPM secara online, kemudian memudahkan pengelolaan seperti berita, kemudian program kerja, selanjutnya galeri kegiatan, dan data anggota. Nah, yang ketiga menyediakan buku tamu sebagai sarana interaksi supaya user itu bisa mengkritik, menyarankan, dan lain sebagainya. Kemudian ada menerapkan konsep pemrograman web dan database. Jadi di tujuan ini karena untuk mempermudah dan memperjelas bagaimana perkembangan ataupun informasi yang ada di UKM KSPM. Gambaran umumnya seperti ini. Sistem berbasis website terdiri dari dua bagian utama, yaitu yang pertama front end ataupun bisa diakses oleh publik atau user. Kemudian dapat diakses semua pengunjung, yaitu back end. Nah, jadi admin. Nah, dalam kutip hanya admin melalui login. Jadi admin tidak secara langsung dan secara langsung bisa mengedit tampilan ataupun database yang sudah ada di website tertentu. Nah, selanjutnya data disimpan dan dikelola menggunakan database MySQL. Kemudian mendukung fitur CRUD, yaitu create, data, update, dan delete. Nah, jadi di situ admin bisa menambahkan atau melihat, kemudian mengupdate ataupun menghapus atau delete. Nah, di sini ada halaman login admin, yaitu digunakan untuk keamanan akses backend. Selanjutnya, admin harus memasukkan username dan password jika admin ingin masuk. Nah, kemudian sistem akan memvalidasi data ke database, membuat session jika login berhasil. Dan selanjutnya mencegah akses tidak sah ke halaman admin. Nah, jadi halaman login admin ini khusus untuk admin yang sudah tahu username dan password. Nah, jadi tidak sembarangan orang lain bisa masuk ke user admin tanpa pengetahuan admin tertentu. Nah, ini seperti ini tampilan halaman login admin di website saya. Nah, ini username itu admin dengan password admin 123. Kalau misalkan benar tinggal login, dan kalau ada salah muncul di atasnya itu bacaan gagal login, seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada struktur database. Nah, database di sini digunakan untuk menyimpan seluruh data sistem dari tabel berita. Yaitu tabel berita ada query ataupun ada isi dengan ID berita, judul, isi, tanggal, dan gambar. Kemudian ada tabel galeri. Di sini saya menerapkan database seperti ID galeri, kemudian judulnya, selanjutnya gambar dan keterangan. Nah, di sini ada tabel program, yang dimana saya memasukkan ID program, nama program, serta deskripsi. Kemudian ada tabel anggota. Di sini juga saya memasukkan ID anggota, nama anggota, jabatan, serta angkatan berapa. Kemudian di sini saya memasukkan tabel buku tamu. Nah, di sini ada ID buku tamu, terus kemudian ada nama, email, pesan, dan tanggal. Nah, jadi di sini tabel-tabel di sini dikhususkan untuk memberikan informasi kepada user dan memberikan masukan kepada user, seperti itu. Lanjut, di sini ada Entity Relationship Diagram atau ERD. Nah, ERD menggambarkan hubungan antara entitas, yaitu entitas utama yang pertama ada anggota, berita, galeri, program, serta buku tamu. Adapun relasinya itu anggota mempublikasikan berita, kemudian anggota mengelola galeri, kemudian anggota mengikuti program, serta anggota mengisi buku tamu. Nah, relasinya itu seperti itu. Gambarnya seperti ini, kurang lebih. Nah, di sini udah ada anggota pertengahan itu, jadi bisa publikasikan, komunikasi, kemudian mengikuti ataupun mengisi.
Selanjutnya itu ada halaman front end atau public. Halaman yang dapat diakses tanpa login. Itu ada beranda, gambaran umum KSPM. Kemudian ada profil, di situ isinya ada visi, misi, dan latar belakang. Selanjutnya ada program atau program kerja KSPM. Jadi di situ user bisa melihat program kerja KSPM. Selanjutnya ada berita. Nah, di sini informasi dan pengumuman terbaru seperti berita-berita terupdate mengenai pasar modal ataupun ekonomi nasional maupun global. Selanjutnya ada galeri, halaman galeri. Di sini ada dokumentasi kegiatan para anggota KSPM ataupun pengurusnya yang sudah melakukan kegiatan. Selanjutnya ada buku tamu, pesan dan saran pengunjung. Nah, di sini dikhususkan untuk buku tamu supaya nanti ketika publik itu ingin mengkritik ataupun ingin memasukkan dan ingin berpendapat bisa langsung masuk ke buku tamu dan kritikan atau masukan tersebut bisa diakses oleh admin dan terlihat oleh admin seperti itu. Nah, ini halaman front end ataupun publik. Di sini ada login, home, tentang kami, struktur program kerja. Nah, di sini ada menu publikasi yaitu diantaranya ada galeri, berita, dan buku tamu. Di sini di screenshotan saya itu tidak ditampilkan karena kesalahan saya sendiri. Jadi di menu publikasi ini ataupun di daftar publikasi ini ada halaman berita, galeri, serta buku tamu untuk diakses oleh user. Selanjutnya ada halaman backend atau admin. Nah, halaman khusus admin untuk mengelola sistem, yaitu dengan ada halaman dashboard atau dikasan data. Manajemennya itu yang pertama berita, kemudian galeri, selanjutnya program, anggota, serta buku tamu. Nah, jadi di sini admin bisa melihat ke 5 kategori ataupun ke 5 halaman tersebut. Nah, kemudian semua data terhubung langsung ke database. Jadi data-data yang sudah dimasukkan oleh admin ataupun user itu sudah masuk. Jadi data-data yang sudah diinput oleh admin itu sudah masuk ke database khusus untuk aplikasi ini atau website ini. Nah, ini halamannya untuk PTN admin dan sebenarnya seperti ini. Nah, selanjutnya itu ada fitur CRUD, create, read, update ataupun delete. Setiap data dikelola menggunakan konsep CRUD. Create menambahkan data, read menampilkan data, update mengubah data, delete menghapus data. Fitur CRUD memudahkan admin dalam pengelolaan konten website. Nah, ini contoh fitur CRUD berita. Yang di sini ada read atau tampilan dari website berita tersebut. Kemudian jika ingin menambahkan seperti ini. Nah, jadi admin bisa mencet tambah di atas kanan layar ini, tambah berita. Nah, ini tampilan tambah berita. Nah, kemudian admin bisa menambahkan judul apa untuk berita nanti ketika dimasukkan, kemudian deskripsinya apa, serta tanggal berapa ketika admin memasukkan berita tersebut. Nah, di sini ada klik simpan. Jika misalkan simpan itu berarti sudah muncul di sini. Nah, lanjut itu ada update. Kalau update ini ada di menu edit. Nah, di sini kalau misalkan admin ingin mengganti karena ada kesalahan dari judul, deskripsi ataupun tanggal, tinggal di halaman edit. Klik tadi halaman edit, kemudian muncul seperti ini halaman edit, langsung klik update. Nah, sudah klik, langsung sudah muncul di sini updatean berita yang tadi sudah diedit seperti itu. Dan terakhir itu ada halaman hapus. Jika misalkan admin ingin menghapus data tersebut atau berita tersebut, tinggal klik hapus. Nah, di sini muncul localhost menyatakan yakin hapus data. Kalau misalkan sudah yakin, tinggal klik OK. Kemudian kalau misalkan sudah OK, nanti di read tersebut atau di data berita tersebut sudah otomatis dihapus dari tampilan tersebut. Kalau batal berarti tidak jadi. Nah, lanjut. Kesimpulannya, jadi website KSPM berhasil menjadi media informasi dan publikasi. Kemudian sistem memudahkan pengelolaan data secara terpusat. Selanjutnya, keamanan terjaga dengan login dan session menggunakan MD5. Selanjutnya, website dapat dikembangkan lebih lanjut dengan tampilan yang lebih interaktif, penambahan fitur baru. Nah, jadi di sini saya nanti proyek ini akan saya kembangkan dan akan saya masukkan ke website organisasi agar website ini bermanfaat untuk organisasi kelompok studi pasar modal, untuk pengurus dan untuk mempermudah akses publik mengetahui informasi-informasi yang di dalamnya terdapat atau melingkupi pasar modal maupun investasi. Mungkin cukup sekian dari saya. Nah, di sini saya mempunyai sedikit pantun sebelum penutupan, yaitu siang hari makan kuaci,
makan bareng sama Ibu Asih. Cukup sekian acara hari ini atau presentasi hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.